Prabowo ini kalau turun itu dia maunya pidato, curhat, nggak mau mendengar rakyat. Jadi elektabilitasnya nggak naik-naik. Prabowo mendengar rakyat, kok nggak mau gimana? Sabar, giliran nggak, saya. Bukan, nggak bisa tunjuk, nggak boleh ngomong begitu. Dia nggak panik, mau dengar dia rakyat. bilang nggak panik, tapi ngomong banyak itu panik. Prabowo mendengar rakyat dengan saya, gimana? karena dia selalu curhat, saya dikasih nilai sekian. Ya kan, ini pinter atau goblok. Justru itu merespon kalau panik, keluhan rakyat. sabar. Gitu. Anda sabar, Ya, enggak, tarik nafas ya. Juru bicara paslon nomor urut 2, Habibur Rahman, dibuat emosi oleh juru bicara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Muhammad Iqbal, di dalam dialog kontroversi Metro TV. Iqbal menyebut dalam setiap kampanye Prabowo dianggap curhat ke masyarakat, bukan malah mendengar aspirasi mereka. Hal itu terlihat saat Prabowo curhat dinilai oleh Anies Baswedan 11 dari 100. Mendengar hal tersebut, Habibur Rahman langsung menyela Iqbal. Ia menyatakan Prabowo mendengar rakyat, bukan hanya curhat. Ia melarang Iqbal untuk berkata demikian. Di sela Habibur Rahman, Iqbal menjawab, ini gilirannya. Kalau Anda terus begitu, tandanya Anda sedang panik. Prabowo ini kalau turun itu dia maunya pidato, curhat, nggak mau mendengar rakyat. Jadi elektabilitasnya nggak naik-naik. Prabowo mendengar rakyat, kok nggak mau gimana? Sabar, giliran saya. Bukan, nggak bisa tunjuk, nggak boleh ngomong begitu. Dia nggak panik, dia bilang nggak panik, tapi ngomong banyak itu panik. Prabowo mendengar rakyat dengan saya, karena dia selalu curhat, saya dikasih nilai sekian. Ya kan, ini pinter atau goblok. Justru itu merespon keluhan rakyat. Sabar. Anda sabar, Ya, enggak, tarik nafas ya. Hal itu tentu berbeda dengan Anies Baswedan yang mendengar aspirasi warga dalam acara Desa Anies. Saat di Sumatera, ada warga yang sampai marah-marah karena dulu merasa dikhianati oleh Prabowo. Saat Pilpres tahun 2019 lalu, ia rela menyerahkan seluruh gajinya demi kemenangan Prabowo. Sayangnya, Prabowo kalah lalu bergabung dengan Jokowi. Hal itulah yang membuat dirinya sakit hati sampai sekarang. Yang kedua, tenang bos, istighfar dulu, beda sama Anies. Kalau Anies mendengar curhat, ya kan. Hari ini ada yang bilang Prabowo di Sumatera buat pengkhianat, saya udah menyerahkan gaji saya, didengar, ya kan. Makanya turunlah kampanye, jangan hanya weekend aja, ya kan. Copot jabatan, mundur dari menteri, ya kan, biar serius supaya elektabilitasnya naik sehingga Pak Jokowi juga nggak panik, ya kan. Iqbal lalu menyindir, jika ingin elektabilitas Prabowo naik, turunlah ke masyarakat, jangan hanya weekend saja. Kalau bisa cuti, kalau tidak mundur dari jabatan agar tidak menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, saya nggak kebayang Pak Jokowi menjilat lidahnya sendiri ketika ketika dia pernah mempertanyakan integritas seorang Prabowo. Kalau Samara Grace yang pernah memberi award Pak Prabowo pembohong, ya mungkin dia belum menjadi pejabat publik, tapi ini seorang presiden, sangat berat bagi mentalnya, bagi psikisnya untuk menjilat ludahnya sendiri. Lalu ia menyinggung Jokowi yang menurutnya menjilat ludahnya sendiri karena dahulu ia pernah mempertanyakan integritas Prabowo. Alasannya ia adalah seorang presiden yang semua kata-katanya harus dipegang. Nyatanya Jokowi lain di mulut, lain di hati. Bahkan menurut Iqbal, Jokowi tidak punya etika berpolitik. Saat selesai diusung oleh PDIP, menjadi wali kota Solo sebanyak 2 kali, menjadi gubernur DKI Jakarta sekali, lalu menjadi presiden 2 kali. Bahkan anak dan mantunya ikut gabung. Lalu dengan serta-merta meninggalkan PDIP yang membesarkannya. Tapi kalau bicara etika dan fakta itu jelas. Bagaimana Pak Jokowi oleh PDIP, ini harus Bang Masinton yang ngomong nih, diusung 2 kali jadi wali kota, lalu diusung jadi gubernur, diusung 2 periode jadi presiden, mantunya anaknya juga diusung jadi wali kota, lalu dengan mudahnya meninggalkan dan menyerang balik. Saya kira itu fakta, yang itu tentu saja bagi seorang yang berpendidikan itu sangat tidak etis. Menurut Iqbal, hal ini tidak ada pasalnya, tidak akan kena hukum, tetapi secara etika ini mencederai politik. Mendengar paslon 1 dan paslon 3 kompak mengulas Prabowo dan Jokowi, Habibur Rahman mulai emosi. Ia ngelantur, lalu ia mengatakan, ya wajarlah mereka kompak, kan sama-sama kalah. Karena itu adalah fakta, jadi baik. Artinya yang disampaikan Prof. Ikra tadi kan juga sama-sama fakta. kalah kompak, kan Juga sama-sama fakta. kalah kompak, kan Juga sama-sama fakta. kalah kompak. Asumsi ini Prabowo belum pernah kalah. Ini kita belum pernah menang nih. Boleh dong. Orang kalian ngomong asumsi boleh dong. Iya dong. Anies selalu menang, Ganjar selalu menang, Prabowo belum pernah Kali ini menang. Prabowo menang Mbak telak. Silvi, Yes, ya. Mas Sinta. Iqbal lalu membahas Jokowi akan ikut berkampanye untuk Prabowo Gibran. Menurutnya akan terjadi kekhawatiran keamanan jika Jokowi ikut kampanye. Pasalnya, semua fasilitas negara harus dicopot, dari pas pampres hingga driver, saat Jokowi menjadi pribadi pendukung pasangan calon. Dan yang ketiga soal keamanan. Kalau Pak Jokowi melepas semua fasilitas negara, bagaimana resikonya? Siapa yang mau tanggung jawab?
Dan ini tentu saja, tadi kalau Bang Habib bilang biasa di negara lain, tapi tidak pernah terjadi di Indonesia. Dan ini tentu saja akan jadi catatan sejarah bagi bangsa ini ke depan. Dan ini merugikan paslon yang lain? Betul. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Dia menuduh anak buahnya untuk jangan kampanye, main jari aja nggak boleh, like aja nggak boleh. Tetapi dia sendiri justru menunjukkan sesuatu yang tentu saja tidak etis. Dan tentu ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah Indonesia seorang presiden berkampanye untuk kemenangan anaknya dalam Pilpres. Selain itu, paslon lain akan dirugikan karena setiap gestur Jokowi adalah perintah. Padahal anak buahnya tidak boleh berkampanye, bahkan hanya untuk berpose jari. Yang pertama saya ingin mengulas, bisa jadi ini bentuk kepanikan. Karena surveinya nggak naik-naik, sembako juga nggak jalan juga, ya kan? Akhirnya ini the last change nih. Ini kayaknya solusi terakhir nih, coba nih. Ya sehingga ini mungkin dianggap jalan terbaik. Kan udah kode-kode, Bu Iriana hari ini udah begini-begini di mobil kan. Kayaknya kok rakyat kok nggak paham-paham nih, oh kayaknya harus tegas nih katanya gitu ya. Yang kedua, yang paling berat dari Pak Jokowi itu adalah karena Pak Jokowi ini pernah menyerang Prabowo dalam debat. Ada 4 poin, menuduh Pak Prabowo mempertanyakan integritasnya, komitmen terhadap pelanggaran HAM, terhadap perempuan, terhadap korupsi gitu ya. Lalu bagaimana Pak Jokowi sebagai presiden akan menjilat lidahnya sendiri?